Lawan timnas Vietnam. Lalu bagaimana sebenarnya kans dari Indonesia dalam laga Piala AFF 2024 ini untuk tetap berada di puncak klasmen grup B? Karena kita tahu juga banyak sekali apa yang sempat disampaikan oleh pelatih timnas Sinteyong mengatakan bahwa timnas Indonesia ini kurang pengalaman, kemudian juga kelelahan. Sudah hadir di studio bersama kami Bung Tommy Welly. Bung Tommy, selamat malam. Malam, Sira. Kita siap bahas ya bagaimana dengan kans dari timnas Indonesia melawan Vietnam nanti malam yang akan berlaga sesaat lagi di kandang lawan. Kita akan melihat juga bagaimana sebenarnya dari kesiapan timnas. Kalau kita berbicara mengulik sebelumnya di melawan Laos itu kan Indonesia sebenarnya di atas Laos ya, tapi ternyata pada saat bertanding justru Indonesia ini tidak bisa menang melawan Laos, tapi juga ada faktor kelelahan dikatakan oleh Sinteyong. Apakah melawan Vietnam ini bisa juga kelelahan atau justru Indonesia punya semangat yang tinggi untuk menang nanti? Yang pertama apa? Draw, rasa kalah dari Laos. Ya memang nggak pantas. Draw 3-3 dengan Laos nggak pantas. Iya. Orang mau bilang Laos berkembang, ya kita juga harus berkembang. Karena sejak dulu kan ada jarak kualitas sepak bola kita dengan Laos. Jadi harusnya kan ketika Sinteyong datang jarak itu makin tetap bisa dipertahankan. Harusnya. Ini kan malah draw, rasa kalah gitu loh. Apalagi kelelahan. Ini kan alasan. Itu fakta bahwa kelelahan oke lah. Tapi pertanyaannya apakah cuma tim Indonesia yang kelelahan? Yang lain pun kelelahan yang sama kan gitu loh. Bahwa kita bisa kritisi jadwal, kita bisa kritisi sistem pertandingan AFF babak penyisihan grup ini ya bisa. Ya karena kan katanya timnas kita sudah melawan 2 kali pertandingan, sementara Vietnam ini hanya baru 1 kali aja gitu kan. Artinya kita bisa, tapi apakah di posisi dia hanya itu yang bisa dia keluarkan? Selalu alasan, selalu keluhan. Sementara di AFF ini dia sudah kesempatan ketiga. Tahun 2020 final kalah sama Thailand. 2022 gagal ke final. Sekarang 2024. Jadi ini kesempatan ketiga seorang Sinteyong di ajang Piala ASEAN. Piala AFF, Asian Cup kali ini namanya. Jadi bukan orang baru yang seolah-olah serba kaget, tapi seharusnya dia sudah memperhitungkan segalanya gitu loh. Jadi kalau buat saya dengar banyak alasan, ini hanya menunjukkan amatir aja gitu loh. Begini, Bung Towel, kalau misalnya kita mencermati juga kan kita tahu ya bahwa dari Vietnam sendiri menurunkan dari pemainnya yang senior. Sementara dari timnas kita berusia 21, 22 tahun hingga 23 tahun. Nah ini gimana dong kansnya? Oke, Asian Cup ini ajang untuk senior. Iya. Apakah ada ajang untuk level kelompok usia? Ada. AFF menyediakan 16, 19, 22. Pertanyaannya kenapa Sinteyong pilih U22 untuk terjun di ajang ini? Sementara ajang ini untuk senior. Lalu sekarang alasannya selain lelah kan tadi bahwa pemain-pemainnya masih sangat muda, kurang pengalaman. Lagi-lagi excuses. Lagi-lagi alasan yang dikeluarkan. Apakah itu yang kita mau dengar dari Sinteyong? Sekarang pertanyaannya, kenapa dia nggak pilih pemain-pemain senior? Toh misalnya di timnas senior banyak yang nggak main, menit bermainnya sedikit. Hernando Ari, Nadeo misalnya, Ricky Kambuaya, Witan gitu loh. Egy bisa dimainkan, Dimas Derajat, Sananta, Ramadan Sananta, Malik Rizaldi, Edo Febriansyah, banyak kalau mau lihat apa yang terjadi di kompetisi Liga 1. Ya, itu kan ini kan malah pilih anak-anak. Tanda tanya besar ya, mengapa seperti itu. Kalau misalnya Bung Padahal Towel, dia yang pilih ya. Iya, Bung Towel bisa paling tidak berada dalam pemikirannya Sinteyong. Kira-kira apa alasannya Sinteyong tidak memainkan yang senior? Iya, makanya saya nggak ngerti. Satu, karena kita ini udah lama. Kita ini pengen trofi piala ini. Karena sejak 96 piala ini, kita cuma 6 kali final. 2000, 2002, 2004, 2010, 2016, 2020, kita cuma cicipi final. Hampir-hampir terus. Nah, barrier psikologis ini harus dilampaui oleh timnas kita, oleh sepak bola kita. Caranya apa? Juara gitu loh. Nah, tapi kenapa keinginan juara itu tidak diperlihatkan dengan keseriusan mulai dari memilih skuad yang diterjunkan?
Jadi kita jangan menyalahkan pemain atau meremehkan pemain U22 ini, tapi memang mereka masih muda. Rataan usianya 20 tahun, 9 bulan gitu loh. Iya. Tapi poinnya adalah kan Sinteyong yang pilih gitu loh. Sekarang ada banyak alasan yang keluar tuh. Jadwal, lelah, nggak pengalaman, bla 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 dan sebagainya. Jadi buat saya ini bukan sebuah apa ya? Sebuah progres, sebuah atmosfer yang positif gitu loh buat kita yang berharap sesuatu yang progres dari tim nasional era Sinteyong ini. Kalau berbicara mengenai pemain andalan dari Sinteyong juga kan salah satunya tidak bisa main ya karena kartu merah pada pertandingan melawan Laos beberapa waktu lalu. Artinya Marcelino akan digantikan oleh Rivaldo. Apakah itu sudah memang sistematika yang paling tepat untuk menggantikan Marcelino? Kalau yang setara kualitas Marcelino ya persis sama ya nggak ada. Karena Marcelino adalah seorang Marcelino dengan karakternya, dengan ciri khasnya. Iya. Dia punya kemampuan kreativitas yang bagus, kemampuan menyerang yang bagus. Jadi nggak gampang cari pengganti yang plek ketiplek itu enggak Susah gitu ya. loh. Tapi bahwa dia harus berpikir gelandang lain, ya paling itu yang dimunculkan kan, Rivaldo Pakpahan. Tapi kalau lihat lawan Laos misalnya, babak pertama Marcelino dengan Arkan Fikri. Babak kedua mau diganti dengan Janadin Faris, Robi Darwis, kan nggak mengubah situasi pertandingan. Artinya dalam analisis sepak bola, pergantian pemain yang dilakukan oleh Sinteyong seringkali tidak mengubah situasi. Jadi seharusnya begini, kalau untuk malam hari ini kan juga sudah ada begitu ya dari para pemain itu seperti apa. Nah tapi hitung-hitungannya kira-kira sudah tepat atau memang seharusnya Sinteyong tidak melakukan strategi seperti itu gitu, harus diubah lagi Strategi apa nih maksudnya? dalam komposisi pemain? Oh, dalam komposisi pemain memang itu yang saya pikir Yang ada paling bisa keterbatasan dilakukan. lah. Kalau saya nggak heran karena sejak 2020 dia pegang tim, kecenderungannya itu selalu condongnya lebih bertahan ya. Jadi misalnya dia retreat, turun ke bawah, compact defense, serangan balik. Begitu menghadapi lawan yang secara positioning nih kita harus lebih dominan, lebih attacking, dia nggak bisa bikin gol. Jadi kalau kita lihat lawan Laos, secara nature kita tuan rumah, reputasi sepak bola kita lebih tinggi, kita harus tekan kan, harus dominan. Tapi ketika kita main dominan sama tim yang dianggap lebih levelnya di bawah, kita gagal bikin gol. Oh bikin gol Bung Toel? 3, iya betul. Maksud saya adalah gol yang dibuat dari skema yang tertata, tersusun rapi, open play yang bagus kan enggak. 4 gol yang terjadi di Asian Cup tahun ini lawan Myanmar semuanya berawal dari bola mati. 3 dari lemparan ke dalam Pratama Arhan. Lawan Myanmar kan lemparan ke dalam Pratama Arhan, bola kemelut liar, jatuh di depan Asnawi, gol. Di Solo lawan Laos 2 kali lemparan ke dalam Pratama Arhan, bikin kemelut lagi, gol dari Kadek Arel dan Ferrari. Lalu yang satu adalah set pieces bola mati sepak pojok. Iya. Jadi ada nggak yang open play itu, skema kreativitas yang bagus di lini depan. Padahal dia sudah tambah di tim kepelatihan pelatih khusus striker katanya. Yang bikin gol pemain belakang Bukan semua. strikernya. Gitu. Iya. Jadi itu sebetulnya sorotan yang ingin kita berikan kepada tim nasional gitu. Bung Toel, kalau bicara mengenai strategi kan ada juga yang pada akhirnya menyoroti ya dengan strategi apa yang dilakukan oleh Sinteyong. Salah satu tadi Bung Toel juga menjelaskan begitu ya. Ini sebenarnya seperti apa sih kekuatan kita? Ada tidak kekuatan dari timnas sendiri dalam suatu pertandingan gitu. Nah, paling tidak apakah strategi dari timnas malam hari ini melawan Vietnam harus secara totalitas, mental kan tadi dibilang katanya agak sedikit kewalahan ya karena faktor kurang pengalaman, kemudian juga kelelahan. Excuses ya? Iya, tapi kan paling tidak kan jadi membuat juga tidak percaya diri begitu. Bagaimana dengan para pemain ini merasa yakin bahwa strategi yang disiapkan oleh Sinteyong ini bisa membawa mereka meraih kemenangan? Kalau pelatihnya dalam jumpa pers aja tidak yakin, gimana pemainnya yakin? Apalagi pemainnya pemain muda kan begitu. Sesimpel itu gitu. Mentalnya juga ya. Iya. Nah, kenapa kita bicara soal taktikal? Karena pada akhirnya saya ngelihat bahwa taktikal yang dia punya monoton.
atau seperti udah mentok gitu loh. Dia seperti nggak punya cara lain. Jadi pemain-pemain ini kan pemain-pemain pilihannya. Intinya kan sebagai pelatih tim nasional dia harus bisa memaksimalkan kualitas pemain yang dia pilih. Nih dengan materi begini saya mau main apa dan sebagainya. Ini kan enggak. Dia main 3 center back. Ya oke lah mau main 3 di belakang, mau main 4 terserah. Tapi bisa nggak dijalankannya dengan baik. Berkaca misalnya dengan lawan Laos kemarin sebagai dasar kita menghadapi Vietnam malam ini. Kemarin kan game plan Laos yang lebih jalan. Iya. Jadi game plan-nya Sinteyong lebih attacking gagal oleh game plan-nya Laos gitu loh. Nah sekarang apa game plan-nya dia? Nah, ditahan tanpa dulu ya. Marcelino. Bung Toel, tahan dulu ya. Ya. Game plan akan kita bahas ya tanpa Marcelino, pemain andalan dari Sinteyong. Kami akan hadirkan usai jeda. Kita lanjutkan dialog. Kalau tadi sempat terbersit dan juga sempat ke-spill juga ya ngomong game plan ya Bung Toel. Begini, kalau game plan dari Vietnam sendiri seperti apa dan kita akan seperti apa nih skemanya? Kalau misalnya kita melihat memang dari Sinteyong ini kan kalau tadi Bung Toel mengkritisi agak sedikit monoton ya. Nah, apakah strategi-strategi ini harus segera dikembangkan agar ya kita bisa memimpin puncak klasmen grup B ini? Apakah strategi-strategi ini, taktik ini harus dikembangkan? Sinteyong udah 4 tahun lebih lah. Sejak 2020 lah hitungannya. 4 tahun lah ya. Apakah kita melihat sebuah taktikal yang lain? Bahkan ketika naturalisasi datang seabrek pun, apakah ada taktikal yang lebih dominan, lebih lain? Kan enggak. Jadi selama ini seperti itu aja begitu ya? Iya, makanya saya menyebut jurusnya satu, misalnya dalam bahasa sederhana, bahasa rakyat lah. Lalu saya bilang taktiknya monoton, karena saya lihat begitu aja. Dia kecenderungannya itu senangnya begitu, lebih cenderung defense. Maka saya bilang, ketika timnya berusaha main attacking, dominan, malah nggak bisa, malah nggak dapat. Tapi defense itu kan juga kadang-kadang sangat diperlukan kan. Kalau bagi yang sangat-sangat kuat begitu kan kita defense kemudian kita bisa menyerang balik juga dong. Ya kalau kita tim underdog, misalnya kita lawan Jepang pasti defense, ya normal. Tapi kalau lawan Laos, ya dia berusaha attacking, tapi bisa nggak attackingnya, makanya saya bilang. Tidak bisa. Maka saya menganggap bahwa, makanya pertanyaan besarnya, dengan project ingin lolos Piala Dunia, apakah dia cukup mumpuni kapasitasnya? Gitu loh. Kan pertanyaan dasarnya tadi, kenapa anak U22 yang dimainkan? Iya. Bukan karena kualitas mereka ini, tapi menurut saya, Belum siap, bukan ya? meremehkan Iya. kan, tapi soal waktu, soal timingnya gitu loh. Sementara ini event senior. Sekarang Vietnam, apakah dia peduli bahwa yang dihadapinya anak U22 umur 20 kan enggak. Buat dia adalah ini pertandingan Asian Cup, level senior, ya mereka akan main maksimal, mereka ingin menang gitu kan. Kalau dari Bung Toel melihatnya game plan yang seharusnya dimainkan oleh timnas Indonesia seperti apa melawan Vietnam? Kalau kita berkaca melawan Laos mungkin sedikit monoton. Nah apa nih kalau untuk melawan Vietnam? Kekuatan kita harusnya dari awalkah kita udah langsung nyerang atau seperti apa? Nature-nya nggak mungkin. Nggak bisa? Kalau sekarang nggak mungkin. Satu, kemarin mentalitasnya drop karena habis draw rasa kalah dari Laos. Kehilangan Marcelino Ferdinand. Capek, kan begitu. Anak-anak nggak pengalaman, kan begitu. Jadi secara permainan maka akan cenderung bertahan. Karena kan sinyal katakanlah kalau simak pernyataan Ketua Umum, seri aja udah bagus. Kan begitu. Berarti akan mencoba tidak kehilangan poin kalah. Akan mencoba meraih hasil target maksimal draw atau tahan draw Vietnam. Caranya ya seperti yang selama ini dia bisa bertahan. Jadi saya cenderung melihat, menduga, memprediksi pertandingan nanti sebentar lagi Indonesia akan lebih cenderung bertahan. Tetap bertahan. Ya memang begitu kan. Memang begitu flow-nya ya. Segitu-gitunya yang dia tampilkan. Bung gitu Toel selama tanpa ini. Marcelino akan seperti apa dong? Tanpa Marcelino itu adalah kita kehilangan pemain yang punya kemampuan kreativitas, kita kehilangan pemain yang punya kemampuan attacking, kita kehilangan pemain yang punya kemampuan individu yang kadang bisa mengubah situasi permainan gitu loh. Pemain yang bisa sepersekian detik diambil keputusan gitu loh. Jadi tadi misalnya dari bertahan Contoh bisa waktu saja lawan ya Arab langsung lah. ya. Waktu lawan Arab kan informasinya Sinteyong itu marah karena Marcelino tidak mengikuti instruksinya.
Tapi pemain-pemain dengan karakter Inisiatifnya ya. seperti itu malah yang menyelamatkan masa depan Sinteyong kan. Fair-fairan menurut saya kalau kemarin kalah dari Arab di ujung tanduk itu masa depan Sinteyong di tim nasional. Jadi kemarin waktu lawan Arab penyelamatnya adalah Marcelino. Harusnya cium tangan sama Marcelino, bukan dikeplak pakai bola gitu. Utang ya. jasa gitu ya. Jangan bilang kayak kemarin. Bukan nggak boleh mengkoreksi pemain asuhannya, Iya. tetapi di publik, di depan media massa dalam jumpa pers, menurut saya nggak wise itu. Apalagi Marcelino baru 20 tahun gitu. Bahwa konsistensi up and down ya itulah yang sedang dialami Marcelino. Justru dia harus kasih guidance, bantu nih pemain gitu loh. Ya, Bung Tawel begini, kan kita tetap dong pengen Indonesia ini tetap menang, mengungguli puncak klasmen grup B gitu ya. Paling tidak kalau misalnya masih ada waktu sih, siapa tahu mungkin mendengarkan Bung Tawel gitu ya. Tapi apa sih yang bisa dilakukan dari Timnas Indonesia ini menghadapi Vietnam malam hari ini supaya bisa gitu loh kita nih unggul. Ini menarik nih, kita pengen bukan cuma juara grup B. Iya. Ini kan AFF, levelnya ASEAN. Kalau kita bicara sepak bola ASEAN, kita harus ngomong target juara, harga mati. Nggak perlu banyak diskusi dan debat. Sejak tahun 2000, sejak tahun 96 event ini ada, kita udah 6 kali ke final. Nandar Iskandar tahun 2000, Peter White, Ivan Kolev, Alfred Riedel 2 kali, 2010, 16, Sinteyong 2020 sekali. Iya. Jadi ini bukan event yang apa ya kita gagap, enggak. Ini event yang harus kita ambil gitu. Tapi sejak awal pilih pemain U22, targetnya aja langsung bilang cuma final katanya gitu. Ini kan udah nggak bener dari awal. Jadi dari menurut awal saya. udah pesimis ya, tapi Iya. padahal kan kita udah sering juga kan melawan Vietnam. Nah paling tidak kita sebenarnya sudah tahu dong Vietnam itu akan berlaga seperti apa. Makanya kan kita salah gitu. Harusnya saat ini kita ngomong bicara lawan Thailand, lawan Vietnam dalam level kepercayaan diri yang lebih mapan gitu, lebih ajak. Kalau sekarang kan kita ragu-ragu. Nah berarti kan ada yang salah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa anak-anak yang dikirim belum pada levelnya untuk menghadapi Vietnam yang senior. Iya. Makanya kita was-was saat-saat ini gitu loh. Belum pada levelnya, artinya Iya. sebenarnya mereka mampu, cuma belum pada levelnya saja karena lawannya juga lawan senior gitu Betul, kan. kalau pakai kiasan jangan kirim pramuka ke medan perang. Gitu loh. Ntar siap-siap viral dengan kata-kata kayak gitu ya Bung Tawel. Tapi begini Bung Tawel, kita baca deh peluangnya nanti malam nih, sesaat lagi nih. Kira-kira gimana nih peluang kita? Ya saya sih nggak mau Indonesia kalah, karena saya ingin Indonesia juara. Ya, Jadi saya sepakat. berharap minimal draw bisa diraih. Tapi apakah draw itu pekerjaan mudah? Enggak. Vietnam dalam kurun waktu tahun ini kan 3 kali kalah di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia 2 kali. Tapi itu senior. Sinteyongnya pakai naturalisasi gitu kan. Sekarang kan dengan pemain-pemain asli Indonesia, kemarin dia mengkhawatirkan. Iya. Lawan Laos aja 3-3. Maka di sini kan harusnya kalau kita analisis sepak bola insih kita pure tentang sepak bola, kita mempertanyakan sebagai pelatih tim nasional apa yang dia tingkatkan, apa yang dia progres dari pemain-pemain tim nasional yang dia pilih. Jangan kalau kalah yang salah Marcelino, menyudutkan maksud saya, penampilannya buruk, nanti ganti apalagi lelah nyalahin gitu ya. jadwal. Kita bisa mengkritisi jadwal AFF. Saya sepakat bahwa jadwal AFF harusnya sistemnya adalah penyisihan grup home turnamen. Baru di semifinal home and away dan final. Itu oke lah, itu masih masuk akal. Tapi kalau penyisihan, tapi kan nggak perlu Sinteyong yang digaji sedemikian mahal gitu. Saya aja bisa mengkritisi itu gitu. Tapi kalau Sinteyong seorang profesional, kalau ngomong gitu sama ya buat apa gitu loh. Makanya saya himbau PSSI lebih tegas lah, jangan diam aja. Exco PSSI mulai baca situasi. Karena kalau tren AFF ini berlanjut negatif, ini nggak bagus buat menuju lanjutan kualifikasi Piala Dunia Maret nanti. Kalau prediksi skor nanti malam? Saya nggak berani jujur. Karena Vietnam satu punya motivasi kalahin Indonesia, Iya. main di kandang sendiri, pemain-pemain senior, Nguyen Huang Duc masih ada nomor 14 gelandangnya, Nguyen Quan Hai biasanya nomor 19, winger yang tajamnya masih ada, kaptennya Dudoh Man juga masih ada, nomor 8 biasanya gelandang.
Dan kita bukan jelek saya bilang, tapi belum saatnya. Tapi paling tidak begini, Bung Towel. Tapi kalau kita misalnya adunya, oke ada Ricky Kambuaya, ada Mark ada Itu Witan, optimis ya? ada Egy Maulana Fikri, ayo kita adu gitu Optimis loh. Kan gitu ya? enak kita ngomongnya. Ada Ramadan Sananta, ada Dimas Derajat, ada Malik Rizaldi gitu loh. Hernando Ari di belakang, ada Edo Febriansyah di kiri, ada Asnawi. Oke lah gitu. Tapi kalau ini kan nggak fair kita kasih tekanan, kasih beban pada anak-anak ini. Iya, iya. Makanya lucu kan. Seumur-umur saya ikuti sepak bola, baru kali ini ada pelatih Timnas Indonesia, pelatih asing pula bilang harap menurunkan ekspektasi. Bagaimana mungkin? Nggak percaya diri dari awal ya. Jadi Iya, menurunkan. AFF ekspektasi kita juara wajar nggak? Wajar Iya, lah. wajar ASEAN gitu loh. Kok disuruh turunin? Jangan ekspektasi tinggi ya. Ya ampun, pelatih itu tingkatin kualitas timnas, bukan ngurus ekspektasi publik gitu. Kalau loh. gitu kita harus berekspektasi tinggi. Kita memberikan dorongan Kalau saya semangat. tetap ekspektasi tinggi, harus Setuju, juara. sepakat. Harus juara ya Iya. malam hari ini. Pokoknya gimana caranya harus juara. Kalau misalnya kita juara menghadapi Filipina, seperti apa? Menang. Kalau Menang, juara kan menang, nanti. menang. Iya, menang. Ya kalau untuk juara berarti perjalanannya kan minimal malam ini draw lawan Filipina di kandang, jangan kalah dong. Lebih solid lagi ya harusnya Iya ya. dong. Menghadapi yang terberat aja bisa begitu ya. Iya. Kita sama-sama yakin ya, optimis ya. Kalau misalnya pelatihnya tidak optimis, kita yang optimis, Bung Toel. Oh gitu ya. Sebagai supporter Garuda begitu ya. Terima kasih ya Bung Toel. Sama-sama, Kita Sira. sama-sama menantikan ya. Bentar Ya. lagi akan dimulai begitu ya pertandingan. Terima kasih Ya. Bung Toel sudah hadir. Sama-sama.